Oke, ya makasih ya untuk kesempatannya. Jadi kalau saya pribadi akan membawakan dua topik utama di sini. Pertama, bagaimana em, demokrasi itu berjalan di masa krisis, karena rasanya perlu ada background untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Terus kedua, permasalahan surveillance state dan konsep panopticon yang biasanya kita dengar ya kalau misalkan ngomongin masalah surveillance gitu. Jadi langsung lanjut aja ya ke yang pertama. Kita berbicara mengenai demokrasi di masa krisis. Jadi kalau misalkan kita bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih di negara yang katanya demokratis tapi kok bisa gitu terjadi em, surveillance ini yang bisa dikatakan bahkan melanggar hak-hak konstitusional kan? Nah, permasalahannya di sini adalah kita harus menyadari adanya bentuk yang dikatakan sebagai state of exception. Kalau kita mencatut pemikirannya Agamben ya. Jadi dalam pemikiran seperti ini kita melihat bahwa apa namanya, dalam pelaksanaan demokrasi itu justru kadang-kadang tidak demokratis amat gitu loh. Kenapa? Karena ada kondisi-kondisi yang digunakan sebagai justifikasi untuk menghilangkan atau membatasi hak-hak gerak atau hak-hak demokratis dari tiap masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau lihat pemikirannya atau keadaan yang ada di 1984 ini, kan di bagian bukunya itu ada yang ini ya, kutipan dari bukunya Emmanuel Goldstein yang ngomongin War is Peace itu. Bagaimana kalau di situ kan dia berbicara bagaimana perang itu digunakan sebagai alat untuk eh, secara perpetual dia menekan masyarakat gitu untuk mendorong ekonomi juga bahkan dan lain sebagainya gitu. Tapi pada saat yang sama hal tersebut juga berlaku pada di keadaan dewasa ini gitu loh. Misalkan pada saat kita berbicara beberapa kasus kayak Irlandia Utara pada saat IRA atau misalkan Amerika Utara pasca 9/11 itu kan kalau misalkan contohnya Amerika Utara aja tadi pada setelah apa namanya setelah kejadian 9/11 itu um, batasan yang istilahnya negara yang seliberal Amerika aja mulai hilang gitu loh karena atas si surveillance ini mulai dilakukan atas nama anti teror, war on crime lah, war on drugs dan semacamnya gitu ya. Mungkin kawan-kawan pernah ingat kasusnya Prism yang Snowden itu kan sebagai salah satu contoh paling prolific dari spionase mungkin ya surveillance Amerika dan yang paling baru tentunya pada saat kita berbicara mengenai penanganan COVID. Misalkan contohnya contact tracing atau misalkan dilacak tuh keberadaan kamu di mana aja. Um, jadi pada saat itu kita justru melihat gitu loh apa namanya. Kalau misalkan zaman dulu 1984 itu lacaknya lewat telescreen gitu ya, ada di mana-mana gitu ya. Sekarang kita ngelihat bahwa hal yang sama pun terjadi gitu loh, entah dari telepon HP kita yang kita punya gitu kan, atau misalkan apa namanya kayak misalkan CCTV yang ada di mana-mana gitu. Jadi makanya tadi saya bilang bahwa bagaimana sebetulnya permasalahan permasalahan yang ada di 1984 itu masih relevan di dunia sekarang tuh karena begitu pola-pola yang sama itu terjadi dengan justifikasi ya tentunya sedikit berbeda ya dengan hal-hal yang lainnya tapi dengan yang ada di 1984 tapi ya tetap digunakan juga sebagai justifikasi untuk keberadaan si surveillance ini gitu. Selanjutnya tadi mau berbicara mengenai surveillance state dan panopticon di 1984 dengan kaitannya dengan dewasa ini ya. Jadi pada saat kita membayangkan gitu ya surveillance di 1984 itu kan dia dilaksanakan atau ditekankan dalam bentuk teror ya. Jadi slogannya adalah Big Brother is watching you gitu. Dan
kalau misalkan membangkang sedikit langsung ada represi dari pemerintah gitu atau bahkan dari masyarakatnya sendiri. Tapi ada pergeseran pengertian dari surveillance itu sendiri dan bagaimana pelaksanaannya tentunya, di mana justru pada saat ini dewasa ini kita pada saat melihat surveillance kita malah berpartisipasi berpartisipasi aktif dalam hal tersebut gitu. Jadi um, jadi kita perlu lihat juga bagaimana sih surveillance state itu berjalan gitu. Bagaimana si pemerintah ini bisa melaksanakan surveillance tersebut gitu. Kalau misalkan jadi kalau misalkan dulu kan kita surveillance state itu didukung dengan kayak slogan-slogan kayak apa ya, Big Brother is watching you dan lain-lain yang kalau misalkan kita lihat ya tentunya bentuk state aparatus ya kalau misalkan mengikuti pemikirannya Althusser. Tapi bagaimana sih dalam masyarakat dewasa ini bentuk-bentuk surveillance itu tuh ada gitu. Jadi kita bisa lihat kalau state apparatus itu kan dibagi jadi dua ya utamanya ya. Ada ideological state apparatus dan repressive state apparatus gitu. Kalau ideological state apparatus ya tentunya adalah alat reproduksi ideologi gitu, alat reproduksi kepercayaan atau pemikiran, di mana itu yang digunakan sebagai bentuk normalisasi dari surveillance tadi gitu. Mungkin contoh pemikiran yang paling gampang gitu ya pada saat kita ngomongin masalah surveillance, kita sering kan ya dengar kalau misalkan orang-orang yang pro surveillance gitu ya di Amerika Serikat, belum tahu sih kalau di Indonesia apakah pemikiran yang sama udah mulai atau enggak. Kayak if you have nothing to hide, you have nothing to fear gitu kan. Kalau misalkan kamu nggak punya hal yang emang salah gitu atau yang patut disembunyikan ya ngapain takut gitu. Atau misalkan manipulasi yang ada di pikiran kita gitu pada saat jadi manipulasi yang dilakukan oleh pemerintah seakan-akan berbicara bahwa surveillance ini tuh hal yang baik kok gitu loh, ada tujuan mulia di baliknya gitu loh. Jadi hal tersebut, pemikiran-pemikiran tersebut yang direproduksi melalui ideological state apparatus tentunya dia menjadi sebuah apa ya, sebuah dasar untuk masyarakat bahkan ikut berpartisipasi aktif dalam surveillance tersebut gitu. Kalau misalkan di 1984 sendiri mungkin kita bisa lihat contohnya tuh double think, thought crime, terus ada konsep dari Big Brother gitu kan. Double think tuh jadi ya menerima informasi dari otoritas bulat-bulat gitu meskipun ada kontradiksi-kontradiksi di dalamnya, jadi kita langsung terima aja. Atau thought crime tadi ya pokoknya pemikiran yang dalam tanda kutip menyimpang. Terus konsep Big Brother itu yang memperhatikan gitu kan. Hal tersebut dilanggengkan juga dalam kondisi dewasa ini gitu. Selanjutnya repressive state apparatus tadi ya. Kalau repressive state apparatus ini dia jadi semacam badan yang memaksa adanya surveillance tersebut gitu. Kalau sekarang berbicara mengenai repressive state apparatus, mungkin kita bisa paling gampang mengaitkannya dengan isu Pam Swakarsa ya yang kemarin sempat hangat dibicarakan. Pam Swakarsa, ada bahkan buzzer, meskipun ya buzzer itu sendiri dipertanyakan ya bagaimana mereka terbentuk atau gimana. Tapi ada bentuk-bentuk lembaga yang melanggengkan proses surveillance tersebut gitu loh. Balik lagi kalau misalkan kita kaitkan dengan 1984 tuh contohnya ya tentunya ada Thought Police yang jadi polisi rahasianya di pemerintahan Oceania. Terus ada barisan perempuan dan anak-anaknya juga kan di situ, barisan ya mereka yang bahkan sampai memonitor, kalau yang anak-anak tuh bahkan sampai memonitor keluarganya tuh ngomong apa aja sih gitu terus dilaporin. Nah, permasalahannya adalah pada saat ini kita berbicara mengenai surveillance state itu, apa sih yang mau dilanggengkan oleh pemerintah dan kepentingan siapa gitu kan. Contoh kasusnya kalau misalkan kita berbicara mengenai implementasinya di Indonesia, gak usah jauh-jauh sih sebetulnya, karena di Bandung juga ada
Jadi pada saat kita berbicara um, apa namanya surveillance ini tuh Bandung justru menjadi pionir dengan konsep Bandung Smart City-nya. Jadi kawan-kawan kan mungkin pernah lihat kali ya siapa tuh Bang Ridwan Kamil gitu kan, atau misalkan follow official account-nya ATCS gitu, dia suka kasih screenshot orang yang melakukan apa sih pelanggaran lalu lintas lah. Tapi justru di situ gitu kan keberadaannya, karena ATCS itu dan konsep surveillance ini dibuka untuk publik, justru terjadi pergeseran makna gitu loh, dari yang awalnya ada konsep terpisah antara us versus them pada saat berbicara mengenai surveillance. Di sini masyarakat justru malah diajak untuk berpartisipasi aktif dalam surveillance tersebut. Justifikasi yang sering dilakukan tentunya adalah untuk ngomongin social order ya, kepatuhan lah, ini itu. Tapi balik lagi, pada saat kita berbicara mengenai hal tersebut perlu dipertanyakan juga, social order ini mengikuti definisinya siapa sih, dan dalam konteks apa, dan untuk kepentingannya siapa gitu kan? Karena kita nggak tahu kan, pada saat kita berbicara mengenai social order ini, apakah social order dalam artian patuh terhadap hukum, patuh terhadap apa, atau jangan-jangan malah digunakan untuk menekan orang-orang yang nggak sepemikiran sama pemerintah, yang nggak sejalan gitu. Karena contoh-contoh tersebut saya rasa sebetulnya masih bisa dilihat dengan ini ya, dengan apa namanya, di kehidupan sehari-hari gitu. Misalkan diskusi-diskusi kayak gini gitu kan, kemarin tuh sempat rame di Twitter, ada yang ngobrolin aspek historisnya Gerwani gitu, terus tiba-tiba ada orang masuk ngacauin si Zoom-nya gitu, atau pokoknya hal-hal semacamnya lah kayak gitu, bahwa hal tersebut masih terjadi gitu di masyarakat kita gitu. Dan si surveillance ini sayangnya ya jadinya dilakukan untuk memberantas orang-orang yang nggak sejalan sama pemikiran pemerintah, yang nggak sesuai baik secara ideologis maupun secara apa namanya interest dan lain sebagainya. Mungkin kalau dari saya gitu aja ya, mungkin nanti bisa ditambahin lagi di sesi diskusinya.